Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi mengidentifikasikan dan mengukur risiko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikoma Yunika Puspitasari dengan NIM 190111096. Perkenalkan, nama saya Kade Arya Biari, NIM 190111100. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Dara Saprayasa dengan NIM 190111106. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Budiarta, NIM 190111123. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Pengidentifikasian risiko merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko atau kerugian potensial yang menantang perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu checklist daripada semua kerugian potensial yang mungkin bisa terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan. Untuk menggunakan checklist itu diperlukan suatu pendekatan yang sistematik untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang tercantum dalam checklist itu yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang dianalisis. Langkah dalam pengidentifikasian risiko adalah menggunakan checklist yang dibangun untuk menentukan risiko dan menjelaskan jenis-jenis kerugian yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Kebanyakan perusahaan sifat operasinya kompleks dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi dari sebuah perusahaan tertentu. Metode yang digunakan ada 7, yaitu yang pertama, kuesioner analisis risiko atau disebut juga risk analysis questionnaire. Yang kedua yaitu metode laporan keuangan atau disebut juga financial statement method. Yang ketiga yaitu metode peta aliran atau flowchart. Yang keempat yaitu inspeksi langsung pada objek. Yang kelima yaitu interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan. Yang keenam yaitu catatan statistik dari kerugian masa lalu. Dan yang ketujuh yaitu analisis lingkungan. Pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kerugian hak milik atau property losses. Dalam kerugian hak milik ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Ada kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan kerugian pendapatan. Jenis yang kedua yaitu kewajiban mengganti kerugian orang lain atau liability losses. Dan yang ketiga yaitu kerugian personalia atau personal losses. Dalam kerugian personalia ini dapat dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu kerugian bagi perusahaan dan kerugian bagi keluarga pegawai. Sekian materi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber informasi resiko. Adapun sumber informasi dari resiko yaitu yang pertama, dokumen internal seperti laporan keuangan, strategi rencana, standar prosedur operasi, dokumen SDM,
surat perintah, dan lain-lain. Yang kedua ada dokumen eksternal. Misalnya koran, majalah, data publikasi, statistik keuangan, ekonomi, dan sumber lainnya. Yang ketiga ada pihak internal perusahaan. Contohnya, karyawan yang mengoperasikan mesin selama bertahun-tahun dapat menjadi narasumber yang kompeten. Yang keempat ada pihak eksternal perusahaan, seperti konsumen, pemasok, tenaga ahli, pesaing, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada proses identifikasi risiko. Adapun proses dalam mengidentifikasi risiko yaitu yang pertama, menentukan unit risiko. Misalnya, yang mau diidentifikasi adalah unit penjualan, maka risk owner-nya adalah unit penjualan. Yang kedua ada memahami proses bisnis. Setiap unit memberikan layanan atau menghasilkan produk kepada unit lainnya atau kepada pelanggan. Yang ketiga ada menentukan aktivitas yang krusial. Yang dikatakan krusial atau kritis adalah apabila unit risiko tidak dapat menghasilkan produk atau jasa oleh karena aktivitas yang bersangkutan terganggu atau tidak berjalannya aktivitas dengan semestinya. Yang keempat ada menentukan barang dan orang yang ada pada krusial tersebut. Yang kelima ada menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang dan orang dari aktivitas krusial tersebut. Yang keenam ada menentukan penyebab terjadinya kerugian atau risiko. Misalnya risiko keuangan seperti perubahan harga, nilai tukar, dan tingkat bunga risiko. Yang ketujuh ada membuat daftar risiko. Berisi dua hal penting, yaitu pernyataan risiko dan penyebab risiko. Untuk mengetahui apakah itu sebuah risiko, ingat kembali 3 karakteristik risiko. Yang pertama merupakan suatu kejadian. Yang kedua, kejadian tersebut mengandung kemungkinan. Dan yang ketiga, jika terjadi akan mengakibatkan kerugian. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengertian dan manfaat pengukuran risiko. Pengertian pengukuran risiko adalah suatu usaha mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko. Risiko yang mana relevan. Nah, adapun manfaat dari pengukuran risiko ini antara lain: yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Selanjutnya, dimensi yang diukur. Nah, dimensi yang diukur ini terdiri dari 2 dimensi, antara lain: 1. Besarnya frekuensi kerugian, yang artinya berapa kali terjadi suatu kerugian selama satu periode tertentu. Yang kedua, tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian tersebut, yang artinya untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama dalam kondisi finansialnya. Kemudian, dari hasil pengukuran yang mencakup 2 dimensi tersebut,
paling banyak tidak dapat diketahui. Antara lain, yang pertama, nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain. Naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, dampak keseluruhan dari kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri. Jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengukuran risiko. Yang pertama, pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang dan frekuensi kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik, diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Probabilitas dilambangkan dengan angka dari 0 dan 1, dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti. Yang kedua, nasional resiko diukur berdasarkan nilai exposure. Contohnya, pengukuran risiko kredit dengan metode nasional. Jika perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain senilai 2 miliar, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan nasional adalah 2 miliar. Yang ketiga, sensitivitas risiko diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure terhadap perubahan faktor penentu. Contoh yang paling populer adalah risiko aset keuangan atau sekuritas, yang diukur berdasarkan sensitivitas tingkat pengembalian return aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar. Ukuran ini dikenal sebagai beta pasar. Contoh lain adalah degree of operating leverage atau DOL, yang mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan penjualan. DOL digunakan sebagai ukuran risiko bisnis. Yang keempat, volatilitas risiko diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure berfluktuasi. Ukuran yang umum adalah standar deviasi. Semakin besar standar deviasi suatu exposure, maka berfluktuasi nilai exposure tersebut, yang berarti semakin beresiko exposure atau aset tersebut. Yang kelima, pendekatan VAR atau Value at Risk. Risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu, dengan tingkat keyakinan atau level of confidence tertentu. Untuk mengukur risiko dengan pendekatan VAR, diperlukan data standar deviasi dan skor Z dari tabel distribusi normal. Dan yang terakhir, matriks frekuensi dan signifikansi risiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana atau tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit adalah mengelompokkan risiko berdasarkan dua dimensi, yaitu frekuensi dan signifikasi. Terdapat dua hal dalam proses tersebut, yaitu mengembangkan standar risiko, dan yang kedua, menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi.